dipersembahkan oleh Pemirsa, saya Rati Aulia kembali menjumpai Anda di program BUMN Menjawab. Tema kita kali ini gerak cepat kereta api logistik sebagai angkutan barang. Acara ini berlangsung dan menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID-19 dan program ini merupakan kerjasama JPM TV dan BUMN Track. Telah hadir bersama kami Bapak TLN Ahmad Malik Syah, Direktur Utama PT Kereta Api Logistik. Halo Pak Malik, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak Rati, kabar baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Malik. Nanti kita akan berdiskusi lebih panjang dengan Pak Malik. Dan telah hadir juga secara virtual pimpinan redaksi TV Jaringan JPM, dan saya juga ingin menyapa teman-teman dari Jawa Pos Jaringan Media Nusantara. Terima kasih sudah bergabung menyaksikan BUMN Menjawab. Pemirsa, PT Kereta Api Logistik terus berinovasi dan bertransformasi di tengah ketatnya persaingan. Dibentuk untuk melayani distribusi logistik berbasis kereta api dengan kemasan bisnis door-to-door service untuk memberikan pelayanan yang paripurna bagi pelanggan. Kalau logistik bergerak cepat sebagai angkutan barang yang menjawab tantangan zaman. Sesuai tema kita kali ini, gerak cepat kereta api logistik sebagai angkutan barang. Mari kita saksikan satu paket informasi berikut ini. PT Kereta Api Logistik terus berinovasi dan bertransformasi di tengah ketatnya persaingan, melayani pengiriman barang dan dokumen ke kota-kota di Indonesia. Tentunya dengan menawarkan berbagai kemudahan. Tak berlebihan bila kereta api logistik disebut sebagai solusi jitu untuk angkutan barang. Jangkauan bisnis kian diperlebar. PT KAI Logistik juga bergerak di layanan angkutan kontainer untuk angkutan komoditas industri. Pengembangan jasa sebagai pengelola area pergudangan transit, serta menyediakan jasa pengelola bongkar muat batu bara. Direktur Utama PT Kereta Api Logistik TLN Ahmad Malik Syah mengucapkan terima kasih atas kemajuan dan raihan pelayanan terbaik terhadap publik. Dan seluruh kerja keras kami mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Ucapan terima kasih kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan atas dukungannya, sehingga KAI Logistik mampu tumbuh dan berkembang menjadi garda terdepan di industri logistik untuk mewujudkan bangsa menjadi Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kereta api logistik juga menerapkan digitalisasi, seperti penerapan Internet of Things untuk menghadirkan kemudahan layanan. Di sini jasa pengiriman barang dan dokumen dengan mudah dapat dilacak secara akurat dan tepat waktu. Pak TLN Ahmad Malik Syah selaku Direktur Utama PT Kereta Api Logistik. Pak Malik, di awal perbincangan bisa dijelaskan kepada saya dan juga teman-teman apa yang menjadi fokus utama kehadiran dari PT KAI Logistik ini? Baik, Mbak Rati, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Jadi fokus utama di KAI Logistik ini kita memang satu sebagai perusahaan jasa logistik, mulai dari pendistribusian maupun layanan dari prapurna, termasuk penunjangnya. Ya, untuk kita ciptakan layanan logistik terpadu. Oke, baik. Didirikan tahun 2008 begitu ya Pak ya? Ya, PT KAI, apa latar belakang yang didirikannya PT KAI Logistik ini? Jadi latar belakang pendirian KAI Logistik yang di tanggal 8 September tepatnya 2009. Jadi kami berdiri sudah hampir 12 tahun ini untuk melayani apa yang tidak bisa dilayani oleh induk kami. Jadi penerusan dari jasa transportasi. Seperti kita ketahui, KAI ini hanya bisa melayani dari stasiun ke stasiun. Jadi kami untuk menjawab tambahan layanan yang diberikan KAI selaku induk kami kepada masyarakat, mulai layanan pra maupun purnanya, serta layanan penunjang lainnya. Oke, baik. Kemudian Pak, apa saja menjadi ruang lingkup dari kegiatan usaha PT KAI Logistik sendiri? Ada beberapa kan, tentunya tidak hanya satu angkutan barang saja. Ya.
Jadi KAI Logistik saat ini mempunyai 4 bisnis utama. Yang pertama angkutan multi komoditi, yaitu angkutan untuk peti kemas, semen, terus dan lainnya. Terus yang kedua kita mempunyai bisnis juga di terminal logistik. Terus yang ketiga kita mempunyai angkutan untuk bisnis kurir dan logistik juga. Dan yang terakhir kita untuk penanganan batubara di Sumatera Selatan khususnya. Dan kita juga melayani kayak bisnis proyek logistik. Oke, mungkin bisa dijelaskan Pak satu persatu secara singkat seperti apa? Kalau multi komoditi itu seperti angkutan biasanya dari perusahaan-perusahaan shipping line. Nah, kita ngangkut mulai dari Jakarta atau barat ke timur. Terus juga kalau untuk angkutan terminal logistik itu bentuk layanan yang kita berikan atas angkutan di multi komoditi. Jadi kita mulai menyiapkan pergudangan, warehouse management, terus juga staffing stripping dari muatan tersebut, sehingga storage juga. Okay. Terus yang ketiga kalau untuk angkutan barang kurir dan logistik itu seperti angkutan barang retail yang kita layani untuk customer dengan berat maksimum hanya 20 ton untuk satu relasinya. Nah kalau untuk penanganan batu bara yang kita layani kebetulan kalau kontrak angkutan yang langsung dengan induk kami PT KAI dan kami hanya melayani untuk muat dan bongkarnya saja. Oke, kemudian apa Pak visi misi dari PT KAI Logistik sendiri? Kalau visi misinya kami pertama berharap menjadi perusahaan total logistik solution, ya jadi meningkatkan layanan baik untuk di angkutan barang dari prapurnanya warehousing. Jadi kami berharap ke depan bisa menjadi perusahaan logistik yang total logistik solution dengan single services, one stop service dan juga single dokumen. Jadi kalau pelanggan datang ke kami ya angkutan itu bisa kita layani customer itu dengan all end to end. Baik, jadi bisa dilayani full services begitu ya Pak ya? Oke baik, tingginya permintaan pasar memberikan peluang besar bagi KAI Logistik untuk tumbuh. Apa saja keunggulannya? Usai jeda di BUMN menjawab. Didukung oleh dipersembahkan oleh Anda masih bersama saya, Ratih Aulia di program BUMN Menjawab dan masih bersama Bapak TLN Ahmad Malik Syah, Direktur Utama PT Kereta Api Logistik. Pak Malik, bisa diceritakan nih apa yang menjadi keunggulan dari kereta api logistik sendiri dalam jasa angkutan menggunakan kereta api? Baik Mbak Ratih, terima kasih. Jadi ada beberapa keunggulan kami sebagai perusahaan jasa logistik yang berbasis moda kereta api. Yang pertama itu dari sisi kapasitas muat. Jadi kapasitas muat kami dibandingkan moda transportasi darat lainnya, kami mempunyai keunggulan. Kami bisa mengangkut sampai 1.200 ton dalam sekali perjalanan. Terus yang kedua masalah kecepatan waktu. Kita Jakarta-Surabaya kurang lebih hanya 20 jam. Terus yang ketiga kita mempunyai jadwal yang fix dan juga tepat waktu. Terus yang keempat kita mempunyai dari sisi safety, keamanan dan safety kita bagus karena track tersendiri. Terus juga kita mempunyai juga untuk masalah ramah lingkungan. Jadi ada beberapa keunggulan yang dapat kita coba tuangkan dan tawarkan kepada pelanggan kami sehingga banyak kami harap para pelanggan kami bisa menggunakan kereta api untuk dengan keunggulan-keunggulan yang kami miliki. Oke. Berbicara keunggulan tadi salah satunya adalah kapasitas muatnya begitu ya Pak ya, dan juga ketepatan waktu yang bisa dijamin. Kemudian berbicara keunggulan juga tentu ada tantangannya. Apa saja Pak tantangannya? Ya seperti kita ketahui tantangan di bisnis logistik ini, kalau KAI itu kebetulan kereta api ini kan hanya melayani dari stasiun to stasiun. Jadi stasiun awal keberangkatan sampai dengan stasiun tujuan. Nah, dalam menjawab tantangan tersebut, kami juga melakukan kolaborasi bekerja sama dengan beberapa pihak, berbagai pihak, baik itu BUMN maupun swasta, untuk meningkatkan layanan kami. Jadi keterbatasan tantangan kami dalam hal layanan
untuk station to station kami bekerja sama dengan beberapa pihak tadi, sehingga kita bisa menjawab tantangan tersebut menjadi solusi bersama dengan kolaborasi dengan beberapa pihak. Oke, baik. Salah satu produk Kalog itu adalah KAI Logistik Express begitu ya Pak ya, dengan menerapkan pola distribusi multimoda. Nah, apa yang dimaksud dengan pola distribusi multimoda itu? Baik, kebetulan kalau untuk KAI Logistik Express itu bukan bentuk produk, itu hanya merek layanan kami untuk angkutan barang retail. Jadi seiring kalau kami lihat untuk angkutan barang retail ini, kita juga izin yang awal kami peroleh itu untuk jasa penerusan transportasi. Jadi kita hanya berbasis dari pelayanan kereta api yaitu station to station. Dan alhamdulillah kemarin di bulan Mei tahun 2021 ini kita bisa mengeluarkan pengurusan izin dari Departemen Perhubungan untuk multimoda. Nah, multimoda ini yang kita harapkan bisa menjadi bentuk tambahan layanan kita kepada customer atau pelanggan kita. Oke, baik. Kemudian di saat ini kan jasa logistik itu juga sedang menjamur ya Pak di tengah pandemi. Nah, bagaimana Kalog Express ini bersaing dengan menjamurnya jasa logistik lain? Ya, upaya kami pertama untuk peningkatan pelayanan, juga kami juga melakukan beberapa pasar yang kita lihat seperti saat ini e-commerce mungkin ya. Ya, e-commerce ya. Nah, mungkin e-commerce ini kita harus juga menjawab kebutuhan dari pelanggan yang mengharapkan kiriman bisa antara 1 sampai 10 kilo. Ini nilai plus yang memang diharapkan oleh masyarakat. Nah, ini yang kami harapkan dengan tantangan atau peluang yang kita bisa peningkatkan dengan masalah untuk sistem dari IT-nya, transformasi digital untuk peningkatan pelayanan kita kepada customer kita. Oke, berarti dalam perkembangannya di era digitalisasi, KAI Logistik juga membidik pasar e-commerce gitu Pak yang sedang menjamur saat ini. Ya, kami sedang mempersiapkan karena memang e-commerce sekarang menjadi tren di dunia logistik khususnya baik di nasional maupun di dunia. Nah, ini kami sedang mempersiapkan dengan peningkatan mobile application kami, terus juga kita juga sinergikan dengan beberapa perusahaan IT seperti kerjasama dengan Telkom dan beberapa pihak lainnya untuk kita bangun seperti IT, Internet of Things. Jadi kita harapkan dengan nanti e-commerce ini layanannya kita bisa berikan yang lebih baik dan lebih cepat kepada customer kami. Oke, apa keunggulannya Pak dari KAI Express ini? KAI Express ini keunggulannya sekarang kita, kalau dulu sebelumnya kita hanya bisa mengirim minimal 10 kilo dengan beban yang dengan tarif yang flat sudah 10 kilo. Sekarang dengan tarif di 3 kilo kita sudah memberikan batasan. Jadi 3 kilo pertama dengan tarif misalnya contoh 1.500, setelah selanjutnya baru kita kenakan tarif sebagai contoh ya. Mungkin kalau realnya tarif mungkin sekitar 3 kilo pertama itu biasanya di angka 20.000. Nah, 3 kilo selanjutnya baru lebih murah, itu sampai 1.500 sampai 2.000 rupiah. Artinya, dan itu kemarin dari pasar juga sudah mulai responnya lumayan positif untuk produk ini. Oke, kemudian tadi disebutkan oleh Bapak kan juga di sini ada saya baca dengan pengiriman bahan pangan dan juga hortikultura, apalagi di masa pandemi seperti ini ya, di mana masyarakat mobilitasnya dibatasi. Apakah keamanannya bisa dipastikan, Pak? Ya, alhamdulillah kalau untuk keamanan di produk hortikultura juga kita kemarin sudah kerjasama dengan KBHI. Jadi dengan KBHI ini kita juga sudah mulai menggagas muatan-muatan barang produk hortikultura ini sampai seluruh Jawa. Nah, ini yang sudah diberikan kepada kami, kepercayaan ini alhamdulillah. Ini kegiatan ini juga ada beberapa kegiatan lain untuk hortikultura ini yang diusung oleh Kementerian Perekonomian. Nah, dan Kementerian Perekonomian juga beberapa waktu yang lalu dari Pak Presiden juga mengadakan acara gelar buah, dan alhamdulillah Kalog dipercaya untuk menjadi bagian dalam pendistribusian tersebut. Nah, sebagai salah satu contoh juga kami kemarin sudah mengangkut barang-barang tani dari kerjasama dengan MOU dengan Bupati Garut untuk angkutan barang hasil pertanian. Dan alhamdulillah dari sisi keamanan dan kualitas kita bisa jaga sampai 100%. Jadi kerusakan yang selama ini ditimbulkan karena lamanya perjalanan dengan kereta api bisa lebih cepat dan hasil kualitasnya juga tetap terjaga. Bisa menjaga kualitas, tentunya ada teknologi yang digunakan. Teknologi apa yang digunakan KAI Logistik dalam menjaga bahan-bahan pangan ini? Nah, kalau untuk bahan pangan besar, kita menggunakan seperti river container, itu sudah kita jalankan dari mulai Surabaya dan Jakarta,
Nah, nanti kita juga ada peningkatan pelayanan di stasiun awal seperti dari Surabaya ke Jakarta untuk plugging. Nah, kalau untuk yang muatan-muatan kecil kita bisa menggunakan kontainer yang saat ini ada, yaitu kalau di kereta api disebutnya kereta B. Jadi kereta B ini kereta yang dijalankan, kereta barang yang dijalankan bersamaan dengan angkutan penumpang. Oke, baik, kita masih akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan Pak Malik. PT KAI Logistik melebarkan sayap untuk memperluas bisnisnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan. Usai jeda di BUMN menjawab. Didukung oleh dipersembahkan oleh Terima kasih, tetap di BUMN menjawab, masih bersama Bapak TLN Ahmad Malik Syah, Direktur Utama PT Kereta Api Logistik. Pak Malik, pada layanan KA Kontainer, kalau menghadirkan atau mengedepankan layanan integrasi ke kawasan strategis seperti ke pelabuhan, begitu Pak, bisa dijelaskan ini seperti apa? Jadi untuk peningkatan, ya kami sadar bahwa keterbatasan layanan kereta api hanya berbasis di stasiun to stasiun. Kami juga sudah menggagas kemarin bekerja sama sinergi BUMN dengan hadirnya kereta api di pelabuhan, khususnya di Surabaya. Itu sampai masuk ke terminal pelabuhan sementara di sana. Nah, ini dengan harapan kami dengan adanya layanan rel bisa masuk ke dalam pelabuhan ini salah satu bentuk sinergi baik dengan BUMN maupun swasta untuk memberikan layanan kepada customer bisa untuk sesuai dengan visi kami menjadi perusahaan yang total logistik solution. Oke. Kemudian kalau memperluas bisnis transportasi logistik dengan melayani angkutan limbah bahan berbahaya dan beracun. Nah, bagaimana ini Pak? Prosesnya bagaimana, strateginya bagaimana, kemudian keamanannya juga seperti apa? Baik. Jadi memang untuk angkutan barang berbahaya dan beracun B3 dan limbah B3 ini memang unik. Ini pertama kali kami selaku KAI Logistik ini melakukan pengurusan izin. Izin ini lumayan panjang karena memang kita salah satu perusahaan KAI Logistik yang berbasis moda kereta api yang mempunyai izin resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk izin sertifikasinya, sedangkan untuk izin operasionalnya kami dapatkan dari Kementerian Perhubungan. Nah, ini dengan angkutan barang-barang seperti ini memang diperlukan kompetensi khusus. Jadi kami tidak bosan-bosan untuk meningkatkan kompetensi. Semua karyawan yang melayani angkutan B3 maupun limbah B3 ini mempunyai sertifikasi. Dan kami ada penempatan khusus satu gerbong dalam satu rangkaian itu ada paling belakang itu pengawal yang setiap ada 5 checkpoint yang kalau kita lihat dari Surabaya ke Jakarta itu ada 5 titik checkpoint. Nah, selama di 5 checkpoint itu secara rutin periodik petugas kami melakukan pengecekan. Jadi kami menjaminkan bahwa muatan limbah B3 maupun B3 yang kami bawa itu aman dalam perjalanan. Oke. Kemudian apakah dengan memperluas bisnis ini tadi ke melayani angkutan limbah bahan berbahaya dan juga beracun, apakah sama Pak prosedurnya dengan angkutan barang pada umumnya? Ya, memang agak berbeda sedikit. Kalau untuk angkutan tracking ini memang kalau kita lihat moda transportasi darat lainnya agak berbeda karena ada kekhususan. Kalau di kita ada keunggulan jalur sendiri. Artinya dari sisi keamanan kita lebih tinggi. Nah, ini menjadikan nilai lebih kita dibandingkan moda transportasi darat lainnya. Nah, ini juga kemarin alhamdulillah dari support dari Kementerian Lingkungan Hidup juga sudah mulai menghimbau para pengusaha angkutan atau pengelola limbah itu untuk menggunakan kereta api sebagai moda transportasi pengiriman limbah B3 baik dari timur ke barat. Oke, sudah bekerja sama dengan pihak mana saja Pak? Kita saat ini ada 2 perusahaan swasta yang sudah kita bekerja sama, memang belum banyak, ini memang masih tahap kami sosialisasikan. Kami juga kemarin sudah coba jajaki kerjasama dengan SKK Migas untuk menjadi koordinator kami untuk membantu kami dalam pengangkutan limbah tersebut.
Oke, memperluas bisnis dengan melayani angkutan limbah bahan berbahaya dan juga beracun, namun juga PT Kalog juga mengangkat slogan ramah lingkungan. Nah, bagaimana ini Pak konsep ramah lingkungan di sini seperti apa? Jadi yang ramah lingkungan seperti yang saya tadi sampaikan di awal Mbak Rati ya. Jadi kebetulan kan kalau kereta api itu satu rangkaian itu ada stam formasi ya, mulai dari lokomotif sampai gerbong datar itu ada sekitar 30 gerbong datar. Nah, satu gerbong datar itu equal dengan muatan kargo 40 ton. Jadi artinya satu gerbong datar itu bisa sama dengan 2 truk yang kapasitas 20 ton. Jadi kebayang kalau muatan yang kita angkut semen itu sepanjang 1.200 ton itu diangkut oleh trucking, itu bisa 60 truk. Jadi dengan adanya angkutan kereta yang dengan kapasitas besar ini, itu bisa membantu program pertama masalah gas buang emisi di jalan raya, terus juga mempertahankan kecepatan atau kerusakan dari infrastruktur jalan raya bagi membantu program pemerintah. Oke, baik. Selain ramah lingkungan juga disebutkan kecepatan waktu pengiriman, perjalanan terjadwal, ketepatan waktu, kapasitas daya angkut yang maksimal, prioritas keselamatan, jaminan keamanan perjalanan, begitu ya Pak ya. Bisa dijelaskan maksudnya jaminan keamanan di sini seperti apa? Jaminan keamanan sebagai contoh yang tadi sudah kami sampaikan juga di awal terkait masalah contohnya angkutan limbah B3 atau B3. Jadi kita untuk angkutan yang benar-benar memerlukan perlakuan khusus, kita lengkapi dari mulai petugasnya semua mempunyai sertifikat, mulai dari masinis, kondektur yang mengawal sampai pengawalnya sendiri. Sama ada petugas SOP tanggap darurat. Jadi di rangkaian KA tersebut ada petugas yang memang secara sertifikat mereka sudah punya dan mereka sudah mengikuti pelatihan untuk tanggap darurat apabila terjadi eksiden atau PLH. Kalau di kereta api namanya PLH itu peristiwa luar biasa. Kalau di umum itu namanya kecelakaan besar. Itu berhubungan dengan lingkungan juga begitu Pak? Iya. Dan kebetulan untuk angkutan limbah B3 ini kami juga ada asuransinya, karena kebetulan mitra kami ini juga mempunyai asuransi yang cukup baik. Jadi apabila terjadi pencemaran itu bisa kami handle lebih cepat, dan juga dari sisi asuransinya untuk masyarakat sekitar yang terdampak atau tercemar akibat muatan tersebut juga bisa teratasi. Oke. PT KAI bersama KA Logistik kemudian juga Semen Indonesia Baru meluncurkan kereta angkutan semen. Nah, bagaimana Pak tantangannya dalam meluncurkan angkutan semen ini? Apakah sama dengan angkutan barang biasanya atau ada kendala atau tantangan lain? Ya, pertama memang tantangan kita harus memberi keyakinan kepada perusahaan semen ini yang terkait bahwa kereta api bisa memberikan dalam hal kapasitas muat yang besar. Terus memang kalau dari sisi harga memang tidak menjadi lebih murah, tapi bisa lebih kompetitif. Pertama, kenapa bisa kami jamin lebih kompetitif? Dari sisi kecepatan. Nah, ini yang kami tantangannya memang harus memberikan keyakinan kepada pengguna jasa, dalam hal ini perusahaan semen tersebut, untuk dapat menggunakan kita dengan beberapa keunggulan yang tadi. Oke, jadi tidak lebih murah namun bisa kompetitif begitu ya Pak? Oke, baik. Dan juga nanti kita akan lanjut berbincang dengan Bapak Malik, dan transportasi dan inovasi dilakukan PT KAI Logistik untuk menjawab tantangan zaman. Inovasi apa saja sudah dilakukan dan dijalankan? Usai jeda di BUMN Menjawab. Didukung oleh dipersembahkan oleh Anda masih bersama saya, Ratih Aulia, di program BUMN Menjawab. Pak Malik, transportasi dan juga inovasi adalah satu kunci agar bisnis tidak ketinggalan zaman begitu ya. Apa saja begitu inovasi dan transformasi yang dilakukan oleh PT KA Logistik dari sejak berdiri sampai dengan sekarang? Baik, jadi mulai dari berdiri memang banyak beberapa hal yang sudah kami coba bangun. Yang pertama mulai dari penyediaan sarana yang baik, terus juga fasilitas infrastruktur yang baik,
Nah ini memang di akhir tahun ini kita lagi gagas untuk masalah transformasi digital. Karena menjadi satu keharusan suatu perusahaan dengan kondisi pandemi ini, di tengah pandemi ini tetap bisa eksis, peningkatan pelayanan kepada customer harus kita tetap jalankan. Nah salah satu bentuknya beberapa transportasi yang kita sudah kerjasama dengan Logitrans, yaitu dengan perusahaan Telkom, dan juga dengan IoT ada beberapa perusahaan IT, juga ada lagi dengan beberapa perusahaan swasta untuk melayani first and last mile kami. Oke, baik. Kita masih akan berbincang dengan Pak Malik, namun sekarang saya akan menyapa dan sudah bergabung bersama kami dari televisi jaringan JPM. Ada Ipan Sopiana, pimpinan redaksi SMTV Sumedang. Halo Mas Ipan, apa kabar? Iya, selamat sore Mbak. Oke, selamat sore. Terima kasih telah bergabung bersama kami Mas Ipan. Di sini ada Bapak Malik selaku Direktur Utama KA Logistik. Silakan jika ada ingin ditanyakan terkait dengan kinerja atau transformasi dari KA Logistik ini sendiri. Ya Pak, selamat sore. Yang mau saya tanyakan mungkin untuk wilayah Sumedang sendiri kan bisa dikatakan kota kecil. Barangkali apakah sudah masuk itu KAI logistiknya ke Sumedang? Yang itu yang pertama. Terus yang kedua, jaminan pengawasannya seperti apa nih? Untuk konsumen sendiri seperti apa jaminan pengawasannya? Nah, hanya itu saja Pak. Mungkin sementara itu dulu. Oke, baik. Silakan Pak Malik ditanggapi. Baik, sore Kang Ivan. Sehat Kang Ivan? Alhamdulillah. Nah, baik Kang Ivan, memang kebetulan itu nanti menjadi tahapan berikutnya dari pengembangan kita, karena memang untuk UMKM kami juga kerjasama dengan Kementerian Perekonomian. Jadi nanti untuk pelayanan-pelayanan dari petani di lingkungan di Sumedang itu kami harapkan nanti dengan dari pihak Kementerian Perekonomian pada saat mereka mengadakan sosialisasi kami akan ikut sertakan. Nah mudah-mudahan dengan dikelola oleh bersama, kami harapkan itu bisa menjadi kerjasama yang baik untuk mendukung petani-petani di Sumedang untuk bisa mengirimkan barang ataupun hasil taninya melalui kami. Dan kami juga insya Allah bisa memberikan tarif yang kompetitif dan menarik untuk layanan tersebut. Nah kalau pengawasan sih insya Allah Kang Ivan, kemarin hasil uji coba kami juga dari stasiun Leles Garut ke stasiun Jakarta di Senen, alhamdulillah hasil kualitasnya tetap 100% Kang Ivan. Insya Allah aman Kang Ivan. Kalau keamanan bisa dijamin dan dipastikan begitu. Ya. Oke Kang Ivan, jika ada masukan silahkan. Ya, yang diharapkan mungkin yang pertama tadi ya jaminan mungkin untuk udah dijamin lah katanya barusan, alhamdulillah sudah dijawab. Nah mungkin untuk ini Pak, untuk pelayanannya, jangkauannya mungkin ini bisa nasional atau gimana Pak? Udah bisa internasional atau seperti apa pelayanannya? Baik, kalau untuk pelayanan coverage area kita memang KAI Logistik sudah mempunyai lebih dari 145 titik ya, ada di Jawa dan Sumatera, sampai Denpasar, sampai yang kita sudah ada juga di Sulawesi. Nah mudah-mudahan ke depan bisa kita tingkatkan lagi untuk coverage area. Tapi tenang Kang Ivan, kita juga kebetulan kan kita sebagai perusahaan logistik itu kita tidak bisa berdiri sendiri ya. Artinya kolaborasi dengan pemain logistik lainnya ada. Jadi untuk memberikan layanan secara nasional ataupun internasional. Insya Allah ke depan bisa tambah luas dan layanan kami Kang Ivan. Oke, baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami Ipan Sopiana, pimpinan redaksi dari SMTV Sumedang. Terima kasih Kang Ivan. Iya Mbak, terima kasih, sama-sama. Ya, Pak Malik, kita kembali berbincang di tengah pandemi COVID-19 ini hampir semua sektor begitu beradaptasi dengan cepat dengan teknologi. Bagaimana PT KA Logistik sendiri bertransformasi ke era digitalisasi? Baik, di tengah pandemi ini memang kita akui banyak juga kemarin ada beberapa karyawan kami yang terkena dampak atas COVID pandemi tersebut. Nah, hal ini memang kita coba lakui kemarin yang kita tingkatkan di pelayanan itu dalam hal bentuk RFID. Jadi RFID manfaatnya kita gunakan mengurangi barang itu tersentuh oleh banyak orang. Satu itu, terus yang kedua juga kita sudah mulai melakukan pembayaran cashless, yaitu QR RIS kita sudah gunakan, QRIS ya, sudah kita gunakan. Ya, ini mudah-mudahan dengan dua peningkatan layanan itu kita tetap bisa survive dan juga tetap bisa memberikan layanan yang terbaik, baik untuk customer kita dalam hal pengurangan pencegahan COVID, termasuk karyawan kami sendiri. Oke, baik. Selain menjalankan
bisnis di bidang logistik juga ada di sini disebutkan kalau memiliki terminal begitu Pak. Terminal itu seperti apa Pak? Ya, jadi ada beberapa terminal yang tersebar di Jawa dan Sumatera, khususnya di Jawa yang kita lihat kita di sini melayani penerusan dari bisnis kita di angkutan multi komoditi, lebih mengarah ke multi komoditi. Jadi barang-barang yang tiba mulai dari pabrikan dikirim ke terminal kami, itu bisa kita berikan beberapa free storage, beberapa hari free storage untuk storage di tempat kami, di terminal kami. Terus juga terminal kami bisa kami jadikan untuk gudang atau warehouse management. Terus juga kami bisa melakukan di terminal logistik ini kami melakukan untuk staffing stripping. Jadi beberapa kegiatan yang di terminal logistik yang kita jalankan itu artinya terminal logistik ini ada karena bisnis angkutan multi komoditi yang kita layani untuk memenuhi pelayanan kepada pelanggan juga. Oke, yang tadi Bapak bilang itu ya, pelayanan yang paripurna, ya semuanya ada begitu. Peradan purna. Oke, baik. Kemudian pandemi COVID-19 membawa dampak besar bagi segala sektor usaha. Apa strategi dari PT KAI Logistik dalam menghadapi pandemi ini? Kita akan membahasnya usai jeda. Didukung oleh dipersembahkan oleh Terima kasih tetap di BUMN Menjawab, masih bersama Bapak TLN Ahmad Malik Syah, Direktur Utama PT Kereta Api Logistik. Pak Malik, pandemi COVID-19 ini berdampak kepada seluruh sektor. Sektor apapun tampaknya terdampak akibat pandemi ini. Kemudian bagaimana dampaknya untuk Kaluk sendiri? Nah, jadi dari 4 lini bisnis yang kita punya, 4 yang angkutan multi komoditi, terus terminal, terus juga untuk angkutan barang retail dan penanganan batubara, 2 yang sangat berdampak, yaitu pertama angkutan multi komoditi karena ini ada beberapa yang kita layani, contohnya angkutan semen. Semen yang kita layani ini semen packing dalam bentuk sak, jadi ini untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga dan perumahan. Jadi dengan terjadinya pandemi, penurunan permintaan semen sak dari masyarakat kepada perusahaan mitra kami ini, perusahaan semen ini sangat turun drastis sampai 40%. Nah ini juga berdampak langsung kepada angkutan terminal kami yang selama ini kita melakukan kegiatan namanya loading unloading semen dengan kapasitas semen yang tersedia, karena semennya juga menurun, otomatis ini menurun. Jadi memang kami rasakan penurunannya cukup signifikan. Nah, ini kami tetap coba dengan beberapa tantangan lain. Kemudian tadi disebutkan ada 2, yaitu terminal angkutan dan juga angkutan komoditi yang mengalami penurunan ya kan. Sedangkan memiliki 4 produk dan layanan juga kan ya PT KAI Logistik. Nah, dari 4 produk itu manakah juga yang tidak terpengaruh dengan adanya pandemi COVID-19 ini atau mungkin malah menguntungkan begitu Pak? Baik, jadi memang di sisi lain ada angkutan lini bisnis kita yang menurun, ada 1 yang sangat signifikan mengalami peningkatan besar. Nah ini kebetulan ini penanganan batubara. Kami mengurus untuk penanganan batubara ini dari loading unloading sistemnya. Nah ini seiring dengan pandemi terjadi, tapi ternyata harga batubara ini, HBA batubara tinggi sekali kenaikannya. Nah ini secara perusahaan-perusahaan IUP pemegang izin usaha batubara ini meningkatkan volume produksinya. Nah ini otomatis kami sebagai perusahaan yang melakukan pelayanan di muat bongkar ini mengalami peningkatan layanan baik dari sisi volume, dan otomatis dari sisi volume berdampak langsung juga kepada pendapatan kami. Oke, jadi mengalami ya keuntungan gitu bisa dibilang begitu ya Pak ya. Tadi juga disebutkan ada 2 yang mengalami atau berdampak begitu ya karena pandemi. Itu dampaknya seberapa besar dan seberapa pengaruhnya Pak? Kalau yang untuk di angkutan multi komoditi dan terminal tadi hampir 40%. 40%? Ya.
Tapi kalau untuk yang angkutan baru batu bara, penanganan ini yang kami lakukan ini, kami ada peningkatan hampir 26%. Oke. Jadi kalau secara overall pendapatan kami, pencapaian kinerja kami turun sekitar 25% sampai 30%. Oke, berarti sekarang strategi yang dilakukan ini seperti apa Pak? Bertahan atau memang masih mencari untung atau seperti apa? Jadi ada beberapa strategi kalau untuk angkutan komoditi dengan kondisi pandemi ini kita coba mencari beberapa market baru. Ya ini alhamdulillah kemarin dengan semen Gresik juga sudah berjalan, ini salah satu bentuk. Terus juga kita ada beberapa angkutan lagi yang kalsium karbonat udah kita jalankan juga. Ini salah satu bentuk upaya kami dalam meningkatkan pendapatan. Di sisi lain karena bisnis kami juga ada beberapa faktor yang turun. Oke, begitu Pak. Kemudian pemerintah di tengah pandemi COVID-19 ini juga mengeluarkan peraturan pembatasan mobilitas seperti PPKM, kemudian juga PSBB. Apakah ini juga berpengaruh terkait dengan kinerja dari KA Logistik sendiri atau bagaimana? Karena bukan mengangkut manusia tidak berpengaruh begitu Pak? Ya. Baik, memang kalau kita lihat KAI Logistik ini sebagai perusahaan jasa distribusi menjadi perusahaan yang istilahnya esensial dan kritikal. Ini tetap harus berjalan. Kebetulan juga karyawan-karyawan di sini, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh karyawan bahwa di tengah pandemi ini kita masih bisa work from office, tetap bekerja, tetap optimal dan produktif. Nah, memang kalau dari sisi distribusi tetap berjalan, tapi ada dampak langsung masalah PPKM dan PSBB ini terkait masalah distribusi barangnya. Jadi kalau distribusi barangnya tetap berjalan, tapi di gudang atau supermarket yang kita layani mengalami penutupan. Ini dampaknya jadi kita tidak bisa melayani secara optimal walaupun tetap kami harus buka pelayanan tersebut. Oke, baik. Kemudian tadi disebutkan sebenarnya untuk peraturan logistik sendiri masih boleh begitu dilakukan ya Pak ya, cuman dari sisi pasarnya sendiri yang mengalami pembatasan. Kemudian berbicara tentang perusahaan, tentu kita ada yang namanya untung rugi gitu. Kemudian bagaimana kinerja keuangan PT Kalog sendiri di tengah pandemi COVID-19 ini mungkin dari tahun 2020 sampai dengan saat ini? Baik, kalau dari sisi revenue memang di tahun 2019 sebelum ada pandemi itu pendapatan kita hampir 1 triliun, lebih sedikit. Dan di tahun 2020 mulai ada pandemi di tahun di bulan Maret, tepatnya Maret 2020, ini sudah mulai berdampak dengan pencapaian realisasi pendapatan kami di angka hanya 873. Dan alhamdulillah prognosa di tengah pandemi ini tetap kami optimis, mudah-mudahan tutup tahun di tahun 2021 di penghujung tahun ini kami harapkan pendapatan kami bisa mendekati 1 triliun. Oke, baik. Tadi sebutkan di 2019, berarti dari 2018 ke 2019 ada peningkatan begitu ya Pak ya. Namun di 2020-nya sendiri ada penurunan. Seperti kita ketahui 2019 sendiri sebenarnya sudah masuk pandemi juga begitu. Cuman dampaknya mungkin belum terlalu signifikan begitu Pak. Betul. Jadi yang kami rasakan di perusahaan logistik ini dampak pandemi itu baru kami rasakan di bulan April 2020. April 2020. Ya, di Januari sampai dengan atau di kuartal di triwulan 1 itu kita masih achieve di atas target untuk program pendapatannya. Tapi mulai di April itu mengalami penurunan yang signifikan terutama di angkutan semen tadi. Di angkutan semen itu karena memang sudah adanya pembatasan mobilitas begitu ya. Dan adanya aturan PKM dan juga PSBB. Baik, kita masih akan ngobrol dengan Pak Malik, jangan kemana-mana, sesaat lagi kita masih akan berbincang di BUMN Menjawab. Didukung oleh dipersembahkan oleh Kita di segmen terakhir program BUMN Menjawab dengan tema Gerak Cepat Kereta Api Logistik sebagai Angkutan Barang, masih bersama Bapak TLN Ahmad Malik Syah, Direktur Utama
PT Kereta Api Logistik. Pak Malik, tentu di tengah pandemi ini tadi disebutkan ada beberapa produk atau layanan yang mengalami penurunan sekitar 40%. Namun di samping itu juga ada yang mengalami peningkatan begitu ya Pak, atau malah meraih keuntungan begitu. Kemudian apa yang menjadi strategi dari KA Logistik ini dalam menghadapi situasi pandemi yang kita juga masih belum tahu ini kapan selesainya, meskipun saat ini kasus sudah menurun begitu. Baik. Jadi ada beberapa hal yang kami lakukan strategi untuk mensikapi kondisi pandemi dan nanti after pandeminya. Karena kalau kita hanya bikin pandemi aja mikirkan ini, mungkin pandemi itu memang sudah terjadi dan kita harus hadapi. Nah, tinggal yang kita pikirkan bagaimana bisnis kami nanti bisa kami jalankan lagi setelah pandemi ini berakhir. Artinya yang kalau banyak bahasa trennya new normal. Nah, mungkin yang pertama ada beberapa hal yang kami lakukan. Yang pertama itu merumuskan strategi pemasaran yang baru. Artinya kita mulai melakukan penurunan dari sisi margin. Artinya dengan volume yang besar kita harapkan dengan margin yang sedikit bisa menutupi kekurangan pendapatan yang kita programkan. Terus yang kedua, kita juga optimalisasi dari sarana prasarana yang kita miliki. Artinya dengan harapan dengan optimalisasi sarana yang ada ini kita bisa menjadikan peningkatan volume ini menjadi supporting juga untuk peningkatan pendapatan. Terus ada beberapa hal yang kami lakukan juga dengan kerjasama kolaborasi ini untuk peningkatan pelayanan kepada customer kami. Jadi kami sekarang sedang giat membangun kolaborasi dengan seluruh pihak, baik BUMN maupun swasta, untuk bisa sama-sama membangun logistik yang kompetitif dan membagi, istilahnya dalam bisnis itu kan logistik itu kuehnya besar ya Mbak Rati ya. Jadi kalau kita main itu ya kita bagi-bagi lah. Jadi kita bagi itu dalam arti sesuai kompetensi masing-masing. Nah, layanan kami yang kami berikan juga, kami sekarang sedang menggaungkan untuk backbone dari sisi middle mile. Jadi fokus kami sebagai kereta api perusahaan KAI berbasis perusahaan logistik berbasis moda transportasi kereta api. Jadi backbone kami kita perkuat di layanan untuk middle mile-nya. Nah, untuk first and last mile kita bisa kerjasama dengan beberapa perusahaan lain. Nah, ini kami harapkan antusiasnya, alhamdulillah kemarin juga sudah ada beberapa kerjasama dengan Damri dan Pelni. Terus juga dengan Warung Pintar kita sudah jalankan, dengan Gojek juga sudah ada, dengan Tiki JNE dan DHL. Nah, ini yang beberapa strategi yang coba kita terus jalankan dan kita upayakan untuk meningkatkan baik dari sisi pendapatan. Dan kedua, kita juga tidak bosan juga melakukan efisiensi di internal kami. Efisiensi itu mulai dari beberapa kegiatan yang kami pandang tidak perlu, kami tunda dulu. Seperti investasi juga kami tunda. Sifat kami prinsip investasi ini dengan tetap mengedepankan investasi yang menghasilkan pendapatan. Jadi kalau sifatnya investasi hanya untuk fasilitas, kita tunda sampai kondisi pandemi ini berakhir. Saya juga sempat membaca ada peningkatan aset begitu yang dimiliki oleh KA Logistik ya Pak. Itu apakah itu salah satu dari pemanfaatan atau optimalisasi sarana dan prasarana? Jadi kalau peningkatan aset ada beberapa yang memang kemarin kita melakukan investasi untuk pembelian kontainer. Nah, ini untuk bentukan pelayanan kami yang diminta oleh mitra kami untuk menyiapkan kargo batubara. Jadi untuk di penanganan batubara selama ini kita hanya bermain bisnis itu untuk di stasiun muat dan stasiun bongkar. Nah, kami juga sudah upayakan mulai melakukan persewaan kontainer, dan kami melakukan investasi itu, kami lakukan persewaan itu kepada iup-iup tersebut. Nah, ini salah satu bentuk peningkatan pendapatan kami dalam hal di tengah pandemi saat ini. Kemudian apa yang dimaksud dengan optimalisasi sarana dan prasarana di sini sebagai strategi dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru atau new normal? Jadi selama ini kalau kita ketahui muatan dari barat ke timur itu atau dari Jakarta ke Surabaya, okupansi itu sudah hampir 80% atau hampir penuh. Nah, untuk kembalinya itu biasanya hampir 30%. Nah, ini jadi kita mulai menjalankan kereta-kereta yang kita satukan. Jadi dengan sarana yang ada, dari mulai dulu kita hanya jalankan 5 kereta, mungkin kita jalankan untuk balikan hanya 4 kereta. Jadi muatan yang kami harapkan dengan kargo-kargo yang selama ini hanya 30%, dengan penggabungan beberapa kereta itu bisa lebih optimal. Baik, tadi kan Bapak menyebutkan strategi dikala adaptasi kebiasaan baru atau new normal ke depannya harus seperti apa. Nah, kemudian kemarin ketika pandemi itu datang, tentu kita semua kaget begitu ya Pak, semua sektor kaget, semua lini bisnis kaget. Lalu apa langkah strategis yang diambil oleh Kalog sendiri ketika pandemi awal munculnya?
Jadi awalnya memang terus terang Mbak Rati, memang shocknya itu sebenarnya bukan shock masalah kargo muatan. Shocknya bagi kami yang khawatir kepada karyawan-karyawan kami yang melakukan di frontliner, melayani masyarakat. Nah ini bisa berdampak kepada kesehatan, tapi setelah kita berikan dengan protokol kesehatan, kami tetap memberikan kepada mereka, baik itu masker, sarung tangan untuk di frontliner, kita juga kasihkan face shield juga, mereka sudah mulai percaya diri. Nah ini di awal-awal pandemi memang sempat terjadi penurunan yang di awal 2 minggu pertama, mulai pemberlakuan yang tadi April. Nah mulai di akhir April itu mulai terbiasa. Artinya kita sudah mulai memang harus adaptasi dengan kondisi yang sudah terjadi. Ya alhamdulillah recovery-nya bisa cepat kita tangani sehingga tidak terlalu signifikan dampak di internal kami. Kecuali dari kargo-kargo atau customer kami, itu yang baru berdampak kepada kami sendiri. Oke, baik. Kemudian Pak, ke depannya apa lagi kira-kira yang akan menjadi capaian atau target dalam menjalankan bisnis untuk KA Logistik sendiri? Harapan kami ke depan mudah-mudahan KAI Logistik ini bisa menjadi perusahaan yang total logistic solution, dalam arti one stop services. Nah ini mudah-mudahan kami bisa menjadi perusahaan-perusahaan logistik berbasis kereta seperti kelas dunia, seperti kita ketahui DB Schenker atau SNCF Geodis di Perancis, mudah-mudahan bisa kita raih. Oke, baik. Kemudian Pak, terakhir apakah ada pesan dan kesan dari Bapak sendiri terkait dengan harapan untuk KA Logistik sendiri? Mungkin tadi juga pertanyaan dari Kang Ipan akan memperluas jangkauannya begitu di era new normal ini, seperti apa harapan dan juga target yang ingin dicapai ke depannya? Baik, harapan kami dari KAI Logistik, kami berharap dukungan dari pemerintah yang tidak pernah habis kepada kami, seperti dengan kemarin kebijakan odol yang sudah ada, over dimension dan overload, itu sangat baik untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat dalam distribusi logistik. Terus juga dukungan daripada masyarakat, rakyat Indonesia, terutama stakeholder lainnya, ataupun shareholder. Mudah-mudahan yang kami dengan dukungan tersebut, baik dari pemerintah, masyarakat dan shareholder maupun stakeholder, dan juga kolaborasi dari seluruh pihak, mari kita sama-sama mudah-mudahan bisa bangun bisnis logistik ini yang bisa memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat atau customer kita, dan juga memberikan layanan yang lebih kompetitif dan lebih efisien. Oke, baik, terima kasih Pak Malik. Dan demikian kebersamaan kita di program BUMN Menjawab. Terima kasih untuk Bapak Telen Ahmad Maliksyah, Direktur Utama PT Kereta Api Logistik yang telah bergabung bersama kami. Pak Malik, terima kasih sekali lagi. Salam sehat Pak. Salam sehat selalu, makasih Mbak Rati. Terima kasih, dan terima kasih juga untuk para pimpinan redaksi TV Jaringan JPM yang sudah bergabung bersama kami, serta teman-teman dari Jawa Pos Jaringan Media Nusantara. Terima kasih sudah menyaksikan BUMN Menjawab. Acara ini dipersembahkan oleh JPM TV dan BUMN Track. Saya Rati Aulia undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Didukung oleh